Cuma ini mengerikan kalau kalian melakukan ini, mungkin kamu stres sendiri. Pak, dosa saya ternyata banyak, Pak, gitu. Ya enggak apa-apa, paling enggak kan kamu sadar bahwa kamu punya dosa. Kesadaranmu itu kemenanganmu satu langkah dibandingkan orang-orang yang enggak sadar atau enggak mau sadar bahwa dia masih banyak dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Yang pertama, tobat. Tobat itu kita sadar kita banyak dosa dan nawa itu sekarang saya tinggalkan. Dosa itu. Kita menyebutnya tobat. Jadi meninggalkan dosa dengan niat lillahi ta'ala itu tobat. Kamu boleh deh sekali-sekali menginventarisir dosamu. Balapan sama malaikat kamu catat sendiri. Hari ini kira-kira saya melakukan dosa apa ya tadi. Coba kamu tulis ini, coba saja kamu iseng. Saya kapan itu baca kisah-kisah sufi, itu ada sufi yang punya kebiasaan begitu. Dosanya sendiri ditulis, dan di satu waktu tiba-tiba semua tulisan itu terhapus. Kemudian ada suara bahwa Allah sudah mengampuni karena kamu memang serius nulis, kemudian ingin memperbaiki diri. Wah, saya masih punya dosa ini, minggu lalu dosa ini, minggu ini masih dosa yang sama, berarti saya belum perbaikan. Cuma ini mengerikan kalau kalian melakukan ini, mungkin kamu stres sendiri. Pak, dosa saya ternyata banyak, Pak, gitu. Ya enggak apa-apa, paling enggak kan kamu sadar bahwa kamu punya dosa. Kesadaranmu itu kemenanganmu satu langkah dibandingkan orang-orang yang enggak sadar atau enggak mau sadar bahwa dia masih banyak dosa. Nah, ini yang disebut taubat. Taubat ini kalau menurut Syekh Nasiruddin ada 3 jenis. Ada tobatnya orang awam, ada tobatnya kelompok khawas, ada kelompok akhos. Kalau Imam Ghazali pakai istilah khawasul khawas. Jadi cuma ini diawali dengan pandangan gini loh, kan perbuatan kita itu ada yang wajib harus dilakukan, yang haram jangan dilakukan, yang sunnah sebaiknya dilakukan, yang makruh sebaiknya tidak dilakukan, atau yang mubah boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau orang awam itu yang disebut dosa adalah meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Ini level awam. Kalau orang khawas, dosa itu meninggalkan yang ketiga, yang sunnah, dan menjalankan yang 4, makruh. Ini khawas. Jadi sementara yang akhos ini satu-satunya tujuannya hanya Allah saja. Jadi sudah di luar 4 atau 5 kategori tadi. Insya Allah kita semua masih kelompok awam. Jadi kita khawas juga masih berat. Kadang-kadang yang makruh kita tabrak saja, kan tidak haram, Pak, masih begitu. Yang sunnah kita tinggal ke anak, alasannya Allah, Pak, sunnah saja kok, tidak apa-apa. Kita masih di level awam, masih di level meninggalkan yang wajib dan menjauhi dosa kita masih tentang meninggalkan yang wajib dan menjalankan yang haram. Tapi ini 3 kualitas. Kalau bisa kita naik level sampai ke akhos, bahwa hidup kita satu-satunya tujuan adalah Allah saja. Seperti pernyataan kita itu loh, yang saya tidak tahu sadar apa tidak, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku dan ridhomu yang aku kejar dalam hidup ini. Itu kelompok akhos sudah. Baik. Nah, syaratnya tobat itu 2.
Yang pertama, pengetahuan. Begitu kita tahu, terus kita sadar, ini salah. Berarti saya harus tobat. Yang kedua, kesadaran. Sadar, wah ini kalau saya jalankan terus bahaya ini. Merusakku, merusak lingkunganku. Nah ini sadar namanya. Kalau saya jalankan ini manfaat. Kalau saya tinggalkan mudorot atau sebaliknya. Jadi ini syarat kedua. Jadi pengetahuan dan kesadaran penting untuk membuat kita tobat. Yang tidak tahu ya mestinya tidak akan tobat. Wong dia tidak tahu kalau itu dosa. Yang tidak sadar juga begitu. Tahu sih tapi masih belum sadar. Jadi pengetahuan dengan kesadaran itu berjarak sebenarnya. Ada banyak hal yang kita tahu itu baik, tapi kita belum sadar, maka kita belum menjalankannya. Ada banyak hal yang kita tahu itu buruk, dan kita belum sadar, tetap kita jalankan. Banyak kalian misalnya, apalah, sehari 24 jam main HP, terus itu kan sebenarnya tidak positif. Tapi kan kamu tahu, tapi kan tetap kamu tabrak saja. Kenapa? Belum sadar, sekedar tahu saja. Nah, kalian ya itu tadi untuk bahan muhasabah. Bulan ini memang untuk muhasabah. Coba kalian tulis ya, kebiasaanmu yang kamu tahu itu buruk tapi masih saja kamu lakukan. Atau hal-hal baik apa yang sejak dulu sampai sekarang masih hanya rencana saja, belum dieksekusi. Kapan-kapan gitu Pak, saya pingin bisa ngaji rutin lagi, terus bisa menghatamkan Al-Quran sebulan sekali itu kan. Kamu kalau ngitung kan enak itu. Seandainya setiap sholat 1 juz saja kan berarti 1 minggu paling tidak bisa khatam sekali. Kalau ngomong enak ya lancar. Cuma ya eksekusinya seret mesti. Jadi ayo kita latihan. Kita tahu kok dari sisi pengetahuan kita tahu mana yang baik-baik, tinggal kesadarannya yang belum muncul. Oke, baik. Jenis tobat nanti di kitab itu dijelaskan ada 3 yang berhubungan dengan masa lalu, berhubungan dengan masa kini, dan masa depan. Kalau kita sudah tobat, ada 3 hal yang berhubungan dengan masa lalu yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, tidak mengulang lagi. Berjanji tidak mengulang lagi. Kemudian yang ketiga, kalau ada haknya orang lain terbawa, dikembalikan. Kalau tidak bisa dikembalikan, mungkin urusan sakit hati atau apa, minta ridhonya. Jadi ini 3 ya. Kalau yang tentang masa lalunya, yang sudah terlanjur lewat. Jadi disesali, berjanji tidak diulangi, dan kalau ada hak yang masih terbawa dikembalikan. Kalau yang berhubungan dengan masa kini, saatnya menahan diri biar tidak melakukan dosa lagi. Dan memberi ganti. Kalau kemarin banyak jeleknya, kita beri kompensasi, hari ini harus banyak baiknya. Kalau dalam Islam kan ada rumus innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus keburukan. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin biar yang kemarin-kemarin bisa kikis. Jadi kalau dalam urusan ini tidak seperti rumusnya netizen, jejak digitalnya tetap ada, enggak. Kalau sudah banyak kebaikan kita lakukan, ya keburukan lama tertutupi. Kemudian yang berhubungan dengan masa depan, berjanji dan sabar memenuhi janji itu, yaitu berjanji tidak mengulang lagi di masa depan. Nah, ini penjelasan taubat secara umum. Kalau bagi seorang salik, pesuluk, tobatnya tidak sekedar dari dosa dan dari itu tadi, tapi tobatnya akhos tadi. Tobatnya orang khusus. Salik itu tobat karena 2 hal. Yang pertama, kalau tiba-tiba hatinya berpaling dari selain Allah. Khilaf sebentar, terus terpengaruh ingin ngejar jabatan. Itu orang salik mesti menyesal sekali terus tobat.
terpengaruh ngejar keuntungan duniawi, dia akan segera tobat. Atau turun level. Harusnya makomnya sudah tinggi, turun level. Harusnya sudah akhos, turun jadi khawas, itu turun sudah. Itu orang-orang salik akan tobat dari situasi seperti ini. Baik, Yos, paling tidak kita harus punya senjata tobat ini, karena kita manusia kadang khilaf, kadang lepas kendali, ada senjatanya. Taubat. Cuma taubat yang serius. Jadi besok seandainya dosa lagi, bukan karena sengaja, tapi karena memang khilaf. Kita lanjutkan. Yang kedua, zuhud. Zuhud ini juga senjata untuk menghadapi godaan duniawi. Zuhud secara harafiah artinya tidak ada hasrat. Orangnya namanya zahid. Orang yang sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Meskipun tetap menunaikan tanggung jawabnya sebagai manusia, sebagai khalifah. Tapi yang duniawi tidak jadi sumber kesenangan dan kebahagiaannya, itu zuhud. Karena kebahagiaannya hanya kedekatan dengan Allah saja. Jadi orangnya tidak harus miskin, tidak punya apa-apa. Tapi dia sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Ini orangnya namanya zahid. Nah, kata Syekh Nasiruddin, zuhud itu bagi para salik tidak ada alasan lain selain Allah saja, dan melindungi jiwanya dari menyimpang dari jalan Allah. Jadi bukan zuhud biar dapat status sosial yang tinggi, biar dipuji-puji orang, wah ini ampuh, ini zuhud loh orang ini, jangan macam-macam loh. Tidak itu yang dicari. Tidak ada motif ekonomi juga, biar diundang kemana-mana ini nanti jadi zuhud, nanti dipanggil kiai, dipanggil gus misalnya. Tidak itu. Jadi memang zuhudnya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja. Mungkin dapat yang enak-enak tadi, tapi itu efeknya, tidak jadi tujuan. Cirinya tidak jadi tujuan itu dapat alhamdulillah, tidak dapat tidak masalah, tidak disesali. Penyesalannya adalah kalau saya menyimpang dari orientasi ilahiyah tadi, dari perjalanan menuju Allah tadi. Oke, nah kata Syekh Nasiruddin, orang yang zuhud bahkan jangan motifnya misalnya surga atau terhindar dari neraka, itu juga masih kurang. Motif itu Allah saja. Kalau kita tujuannya Allah dan Allah ridho, yo kenapa tidak mesti dikasih surga, tapi surga bukan tujuannya. Jadi tujuan kita Allah saja. Niat itu lillahi ta'ala, bukan lil kenikmatan surga atau menghindar siksa neraka. Kata beliau begini, orang yang menjalankan zuhud hanya karena agar diselamatkan di hari akhir, itu seperti orang yang sengaja menahan diri dari makan beberapa hari agar dia dapat makan sekenyang-kenyangnya saat pesta makan tiba. Jadi dunia ini tempatnya ngempet. Ngempet itu menahan diri, besok saya mau balas dendam di akhirat nanti. Bukan itu. Kalau pikiranmu ke situ ya tidak beres. Tujuan kita Allah saja, ridhonya Allah saja. Saya melakukan ini demi ridhonya Allah. Bukan kok, Pak, saya di dunia sudah puasa lama ini, Pak, sudah menahan ini, nahan itu. Besok di surga saya mau balas dendam, minta apa saja. Ini namanya balas dendam. Bukan itu. Tujuannya Allah saja. Jadi ini zuhud dalam rangka perjalanan tadi. Oke ya, ini bekal senjata kedua. Senjata ketiga. Senjata ketiga ini namanya fakr. Fakr ini makomnya di atas zuhud. Kalau secara harafiah fakr itu ya fakir, orang yang tidak punya apa-apa. Tapi fakir ini orang yang tidak cinta hal-hal duniawi, dan seandainya punya pun
tidak ingin menyimpan dan mengumpulkannya, itu orang fakir. Orang fakir itu ya merasa tambah banyak kepemilikan, tambah merepotkan, tambah jauh dari Allah. Orang fakir itu sesedikit mungkin punya sesuatu biar tidak jadi halangan atau hijab di hadapan Allah. Jadi mungkin kalau pakai istilah kita kemarin, hidupnya minimalis saja, bahkan sangat minimal, biar tidak ribet mikir dunia dan direpotkan oleh dunia. Itu namanya fakir. Baik yang hal-hal fisik maupun hal-hal yang batin. Kadang-kadang kalau kita kan kebalikannya. Ya kepemilikan sih kita memang natural, kita memang tidak punya apa-apa, wong yo melarat kabeh kan kita levelnya. Tapi batin kita sering bikin ruwet hidup kita sendiri, merepotkan diri kita sendiri. Ya misalnya komen-komen yang tidak penting di medsos, itu kan kamu bikin repot sendiri, terus dibantah orang, terus kamu ngamuk, terus gegeran, akhirnya bikin war, bikin kan gitu. Ini namanya bikin ribet sendiri. Orang fakir itu selain hal-hal yang mendukung perjalanannya menuju Allah, dia tidak akan ambil peduli. Silahkan saja. Asal tidak mengganggu, ya monggo saja. Jadi standar hidupnya minimal, itu namanya fakir. Orangnya namanya fakir. Nah itu kadang-kadang dipakai jadi retorika. Kalau kita tidak ingin sombong di hadapan orang lain, kita pakai istilah al-fakir ilallah dan lain sebagainya. Jadi bahwa aku ini fakir, tapi aku tidak menginginkan dunia, yang aku inginkan hanya Allah saja. Jadi aku yang merasa sangat kurang adalah kedekatanku dengan Allah. Ini namanya fakir. Fakir dekat dengan fikir. Nanti ada konsepnya sendiri, hubungannya fakir dan fikir dengan pikiran. Baik. Bekal ketiga tadi, bekal keempat. Bekal keempat adalah riyadoh. Riyadoh itu latihan. Makna harafiahnya. Kata riyadoh itu biasanya dipakai untuk ketika orang melatih kuda atau bahol. Bahol itu anaknya kuda dan kedelai. Keledai kok kedelai. Ya. Untuk melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan kebiasaannya agar dia patuh pada tuannya. Jadi kuda ini senangannya apa, tapi dilatih apa sesuai kebutuhan tuannya. Itu namanya riyadoh. Nah kita juga begitu. Jadi riyadoh itu melatih kecenderungan jiwa kita. Ya jiwa kita itu senang ini senang itu, tapi kita latih biar tidak terikat di situ. Karena kebutuhan kita yang hakiki bukan yang disenangi oleh kecenderungan jiwa kita. Kata Syekh Nasiruddin, ini mirip di konsepnya Imam Ghazali ya. Nafsu kita yang disenangi oleh jiwa kita itu 3. Ada jenis bahimi, ada jenis sabu'i, dan yang ketiga ada jenisnya iblis. Jenis bahimi itu kesenangan-kesenangan perut ke bawah, binatang ternak. Makan, minum, seks, itu kan nafsu. Sabu'i itu kesenangan binatang buas, mengalahkan orang lain, unggul, menang, juara. Sabu'i. Kalau iblis sih itu ya gayanya iblis, menghancurkan yang lain, merusak yang lain. Dalam jiwa kita itu ada. Kita senang kalau ada orang lain hancur, orang lain rusak, apalagi yang tidak kita sukai. Rasa no kepleset toh, rasa no hancur toh, rasa no. Itu iblis sih yang ada dalam diri kita. Jadi 3 ini senengnya ya sesuai kecenderungannya. Riyadoh itu melatih 3 ini agar tidak berlebihan, menyapihnya agar tidak senang-senang di situ saja. Jadi itu namanya riyadoh. Makanya senang makan, minum, senang seks, suruh puasa. Puasa kita sebut riyadoh. Kita senang kalau orang lain kalah, kita yang menang, yang lain hancur. Kita puasa, ndak, saya ndak rebutan, silakan saja yang mau.
Ini mempuasakan diri kita, melatih diri kita. Jadi ini senjata riyadhah itu. Ini nanti ada banyak halangan. Bahimi, sabui, iblis itu kan halangan dalam perjalanan. Senjatanya apa? Riyadhah. Segala kesenangan, segala jiwa kebinatangan, keiblisan, kita latih agar tidak jadi penghalang kita menuju Allah. Ya tetap dipenuhi secukupnya, khususnya yang bahimi dan sabui. Kalau yang iblisi jangan sama sekali. Meskipun kadang-kadang jiwamu meronta-ronta, ingin balas dendam, ingin menyakiti, ingin kalau bisa ya jangan. Tapi kalau sekedar ingin mencapai cita-cita tertentu atau memenuhi kebutuhan perut ke bawah, penuhi saja tapi secukupnya sebagai pendukung perjalanan kita menuju Allah. Ya kalau tidak makan, tidak minum, tidak kawin, mungkin malah tidak konsentrasi perjalananmu menuju Allah. Penuhi tapi secukupnya. Jadi makan, minum, seks itu jadi kendaraan jalanmu untuk bisa berjalan lebih cepat, lebih dekat kepada Allah. Ini riyadhah namanya, senjata keempat. Senjata kelima, muhasabah dan muraqabah. Muhasabah sudah pernah sering kita bahas, menghitung diri, mengukur diri, sudah tepat apa belum yang dilakukan. Muraqabah itu ya makna awalnya hati-hati. Muraqabah itu karena ada kesadaran Allah selalu mengawasi kita. Jadi muhasabah itu begini kata Syekh Nasiruddin. Mari kita hitung sederhananya, perbuatan baik kita apa perbuatan buruk kita yang lebih banyak. Kok ternyata misalnya kita ternyata orang baik, perbuatan baik kita jauh lebih banyak daripada perbuatan buruk. Kata beliau, selanjutnya begini cara memahaminya, mari kita sadari bahwa perbuatan baik kita yang lebih banyak tadi itu karunia-Nya Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin kita melakukan perbuatan baik sebanyak itu. Berarti apa? Kita belum melakukan apa-apa, wong itu karunia-Nya Allah. Kok perbuatan baiknya sama dengan yang buruk? Itu menunjukkan bahwa kita kurang bersyukur, kata beliau. Kenapa? Wong kita diberi daya, diberi tenaga, diberi kemampuan ikhtiar, kok masih kurang banyak baiknya, masih sama jumlahnya dengan buruknya. Apalagi kok ternyata nanti buruknya lebih banyak. Wah, itu sudah lebih mengerikan lagi. Berarti kesimpulan yang manapun, muhasabah itu adalah kesadaran saya masih harus melakukan lebih banyak kebaikan karena selama ini belum melakukan apa-apa. Nah, itu buahnya muhasabah. Kalau muraqabah, kesadaran selalu diawasi oleh Allah. Muraqabah ini kalau sukses akan masuk kita ke makom atau ahwal. Kalau ahwal itu kondisi jiwa, namanya haya, malu. Mau melakukan dosa, malu saya. Kenapa? Allah selalu melihat. Ini kondisi jiwa yang diawali dari muraqabah. Kesadaran selalu dilihat Allah. Baik, ini senjata kelima untuk menghadapi pertempuran di tengah jalan menuju Allah. Kita harus mampu muhasabah dan muraqabah. Mau menyeleweng, malu. Allah tetap mengawasi kita, melihat kita. Melakukan yang negatif, kita juga malu. Nah, terus takwa. Takwa ini didefinisikan oleh beliau menahan diri dari dosa karena takut terhadap murka Allah atau takut jauh dari Allah. Saya ingin melakukan ini, tapi nanti saya tambah jauh dari Allah. Ini berarti jiwa orang yang takwa. Melakukan kebaikan, menjauhi yang buruk, motifnya apa? Takut jauh dari Allah. Oke. Orang takwa itu kata beliau seperti orang sakit. Orang sakit itu
karena ingin sembuh, maka dia akan meninggalkan apapun atau melakukan apapun yang bisa membuatnya cepat sembuh. Jadi dia meninggalkan yang membuatnya, segala yang membuat lebih parah, dia akan melakukan yang membuatnya cepat sembuh. Kalau kalian sedang takut kan begitu. Misalnya pilek, mau minum es, kan kalian mikir lagi, pilek ini minum es. Seneng sih es campur, enak kelihatannya ya, apalagi es degan gitu malam-malam gini. Enak sih, seger, tapi saya baru pilek ya. Ndak ahli. Kalian kan bela-belain padahal itu enak. Kenapa? Takut lebih pilek. Nah, takwa itu gambarannya seperti itu. Kita takut melakukan dosa, hal-hal yang dilarang karena takut jauh dari Allah. Jauh dari Allah itu mirip penyakit tadi. Karena kita ingin sehat, karena kita ingin dekat dengan Allah. Nah, baik. Kayak ya kecuali yang nekat pilek-pilek es segera nanti Pak sakit dipikir belakangan, yang penting Anda yang neraktir es itu. Ya kamu jadinya nekat minum es, akhirnya ya uangnya jadinya habisnya di dokter. Sama saja. Yang utama ndak dapat yang sampingan yang tidak penting. Nah, kita sering begitu. Maka orang takwa itu sadar benar, ini yang lebih hakiki, saya harus sukses di sini meskipun mengorbankan banyak hal. Lanjut. Ya unsurnya takwa itu 3. Takut berarti menghindari dosa dan ingin dekat dengan Allah. Dan 6 ya berarti senjatanya. Yes. Mulai kalian tidak kuat ini sudah sampai 12 ini. Tak tambah lagi tetap sampai 37. Pokoknya rasakan nanti sampai puncaknya. Kalau ngerti rute ini kalian akan sadar kenapa sih kok pada akhirnya muncul kalimat-kalimat seperti yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj dan lain sebagainya. Karena memang rutenya sepanjang ini dan seasik ini. Baik, terus. Nah, sekarang kita mulai berjalan karena kita sudah punya senjata dan juga punya bekal. Mulai kita masuk ke makom-makomnya. Pencarian kesempurnaan dan makom-makom suluk. Ada 6 juga. Yang pertama kholwah, yang kedua tafakkur, yang ketiga khauf, yang keempat roja, yang kelima sabar, yang keenam syukur. Ini sebenarnya familiar di telinga kita istilah-istilah ini. Tapi coba kita lihat sebentar. Yang dimaksud makom-makom ini dalam suluk. Yang pertama kholwah. Kholwah itu kita maknai biasanya menyendiri, menghindar dari keramaian. Maksudnya apa? Menghindari hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari Allah. Berarti apa? Kalau kita sudah kuat, tidak teralihkan dari yang selain Allah, berarti kita sudah kholwat sebenarnya. Tapi kalau memang kita tidak mampu, ya kita kholwat beneran. Kita menjauh dulu. Ini pertanyaan sering sekali ditanyakan ke saya. Misalnya begini, Pak, kalau circle saya toksik gimana, Pak? Teman saya ngaco terus, Pak. Saya pengen tobat segera itu, Pak. Tapi tidak bisa ya, Pak. Lagi sudah niat mantep-mantep, tiba-tiba diajak keluar, jalan-jalan. Balik lagi ke setelan lama. Akhirnya, kan kamu sering begitu, toksik. Ya memang strateginya apa? Kholwat. Kholwat itu minggir dulu. Kalau kamu merasa tidak bisa melawan pengaruh itu, yang menurutmu itu negatif, ya minggirlah. Entah dengan cara apa, minggirlah. Ya karena kalau kamu sadar itu toksik, beracun, kamu di situ terus dan kamu tidak bisa melawannya, ya kamu keracunan terus. Cari alasan untuk kamu berjarak. Biar kamu kuat dulu. Kalau kamu sudah kuat, kamu boleh balik lagi ke circle-mu. Sekarang situasinya terbalik. Bukan mereka mempengaruhi kamu, tapi kamu yang mempengaruhi mereka. Kalau situasinya seperti ini sih, jalan saja sudah. Tidak apa-apa.
Nah, sementara kalau kamu masih belum kuat, minggirlah. Itu yang disebut kholwat. Kalau kamu masih belum tahan godaan, minggir. Jadi karena kalau kamu nengah terus, ya tergoda terus. Wong kamu tidak bisa melawannya. Nah, dalam kholwat ini apa yang dilawan? Yang pertama, objek-objek indrawi. Kesenangan-kesenangan material. Ini sering memalingkan perhatian kita dari Allah. Yang kedua, situasi batin kita. Kadang cinta atau benci seseorang itu kan mempengaruhi kita dari Allah. Saking senangnya atau saking bencinya kita sampai lupa pada Allah. Saking tidak senangnya sama orang misalnya, kita tabrak semua yang dilarang oleh Allah. Kita yo maki-maki, kita yo menyumpah-nyumpah, kita yo nyusah-nyusah melakukan hal yang dibenci orang dan lain sebagainya. Kita lupa pada Allah. Jadi dorongan batin atau asumsi batin itu sering justru mengalihkan perhatian kita dari Allah. Yang ketiga, pikiran-pikiran ilusif, kata beliau. Pikiran ilusif itu pikiran yang tidak penting, ilmu yang tidak manfaat, tidak ada gunanya, kamu masukkan semua di kepalamu. Informasi yang tidak ada gunanya, kamu masukkan semua di kepalamu. Itu mengganggu kita. Oh, apalagi hari ini ya, kamu banjir informasi. Sudah tiap hari apa saja, ganti hari, ganti masalah. Yang viral ganti-ganti, kadang-kadang tidak nunggu ganti hari, ganti jam. Tadi sebelum berangkat ngaji yang viral apa, nanti pulang sudah ganti lagi yang viral apa. Dan kepalamu penuh dengan itu semua. Lu kapan terus kamu sibuk sama Allah? Tidak ada ya kamu ngajak temanmu, yuk jalan yuk sebentar, saya masih sibuk nih. Sibuk ngapain? Sibuk sama Allah. Tidak ada ya. Kesibukanmu pasti tidak tentang itu. Oh, kalau ada yang begitu keren. Makommu sudah lumayan berarti kalau bisa begitu. Nah, coba deh pikiran-pikiran ilusifmu. Atau yang nomor 4 ini menarik kadang-kadang. Kejadian-kejadian ghaib. Istilah beliau sanawihul ghaib. Hal-hal yang mungkin kayak mukjizat luar biasa itu kadang mendistraksi kita dari Allahnya. Jadi jangan dikira karomah-karomah hebat yang luar biasa itu anugerah yang besar, itu ujian yang sangat besar. Kadang-kadang kita berhenti di situ. Mungkin mengagumi kita yang hebat atau mengagumi orang lain yang melakukan kehebatan itu, justru kita lupa Allahnya. Nah, itu sanawihul ghaib. Kalau sudah begitu, minggir saja. Pak, saya ada sih Pak kehebatan 1-2. Cuma saya itu kalau dipuji orang, kepala saya besar. Lupa diri, sombong. Minggir biar tidak banyak dapat pujian yang aneh-aneh. Tidak usah baca komen-komen biar tidak. Kamu merasa tinggi, merasa besar, merasa hebat. Itu bagian dari sanawihul ghaib. Kemudian yang kelima, waridat. Al-hakiki, intuisi. Tiba-tiba mikir apa, dapat ilham apa, dapat itu sering kadang mengganggu. Pikiran-pikiran yang datang tidak terduga, yang sifatnya negatif. Nah, ini rute pertama kholwat, menghindari gangguan-gangguan. Minggir dulu. Jadi suluknya diawali dari minggir dulu karena kita masih lemah, masih mudah tergoda. Rute kedua, kalau sudah kholwat apa? Tafakkur. Mulai merenung, berpikir. Siapa aku? Apa hakikat diriku? Kemana tujuanku? Itu kan tafakkur. Ini penting kan ada hadis itu. 1 jam berpikir itu lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Nah, cuma ini jangan jadi alasan kamu males sholat, males itu gitu ya. Nanti diajak sholat, sebentar saya mikir dulu. Karena 1 jam mikir itu ya. Ini tidak ada hubungannya dengan kewajiban-kewajiban, berhubungan dengan keutamaan. Karena kalau kamu ibadah saja tanpa mendayagunakan akal budimu, akal pikiranmu, ya nanti kamu jadi tidak kritis. Jangan-jangan masih kurang, masih keliru, masih bisa ditingkatkan dan lain sebagainya. Makanya itu lebih utama.
Jadi bukan berarti ya saya tidak sholat, tidak apa-apa Pak, saya mikir saja sak jam. Saya kuliah saja sak jam setengah, itu kan lumayan. Itu sudah 70 dibagi 2 tambah 7, 100 tahun ibadah itu berarti. Ayo, cara memahaminya mas keliru. Nah, jadi tafakkur. Di antara yang mendekatkan kita pada Allah adalah tafakkur. Khususnya mentafakuri ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya Allah itu yang beliau kutip ya ayat tentang afak dan anfus. Afak itu alam semesta, anfus itu diri kita. Semakin kita paham alam semesta dengan segala mekanismenya, semakin kita sadar bahwa ada pencipta dan pengaturnya. Semakin kita kenali diri kita, semakin kita sadar hadirnya Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Itu pentingnya tafakkur. Jadi rute kedua tafakkur. Rute ketiga khauf dan huzn. Khauf itu takut, huzn itu sedih. Khauf itu berhubungan dengan yang belum datang. Besok ada ini ya, jangan-jangan gitu, itu kan takut. Kalau huzn itu berhubungan dengan sesuatu yang sudah lewat dan mengecewakan. Khauf dan huzn kalau bagi orang yang suluk isinya dua. Takut jauh dari Allah. Kemudian sedih kalau hatinya jauh dari Allah. Jadi ini juga jadi rute. Akhirnya apa? Ketika kita takut jauh dari Allah, kita juga takut melakukan dosa. Takut kehilangan kesempatan melakukan kebaikan yang mendekatkan kita pada Allah. Takut kehilangan momen untuk lebih mulia lagi, lebih dimuliakan oleh Allah. Jadi ini makom khauf. Nah, ada dua jenis, ada khauf, ada khosyah. Khosyah ini yang punya biasanya para ulama. Para ulama itu takutnya kepada Allah saja. Nah, kalau yang orang awam itu masih ada khauf. Kalau khauf itu takut umum, termasuk pada yang selain Allah. Nah, ini kalau di kita masih khauf, masih macam-macam takutnya, termasuk pada yang selain Allah. Tadi kalau para ulama itu khaufnya jenis khosyah saja. Nah, orang khauf itu nanti ketakutan itu berakhir kalau dia masuk ke makom yang lebih tinggi, yaitu makom ridho. Nanti ada makomnya. Kalau orang sudah ridho itu sudah tidak mikir lagi besok bagaimana, sekarang aku bagaimana. Pokoknya aku ridho saja apapun ketetapannya Allah padaku. Jadi masih tentang Allah. Kemudian rojak. Rojak itu harapan. Jadi kalau kita ingin lebih dekat lagi dengan Allah, ya kita tetap harus punya harapan besar. Optimis bahwa Allah mengampuniku. Optimis rahmatnya Allah turun padaku. Ini rojak namanya. Kalau kita sudah rojak, itu biasanya optimisme muncul, kita tambah semangat untuk mendekat pada Allah. Cuma ini imbangannya khauf tadi itu rojak. Kalau terlalu banyak khauf, orang putus asa. Kalau terlalu banyak rojak, orang jadi sembrono. Aman, merasa aman padahal tidak harus begitu. Aman yang tidak pada tempatnya. Jadi setelah khauf diimbangi oleh rojak. Jadi setelah ada ketakutan, jangan dipolkan ketakutan, itu ada harapan. Oh Allah insya Allah masih mengampuni kita kok. Rahmatnya masih turun pada kita kok. Nah, rojak ini juga nanti biasanya lenyap kalau kita sudah masuk ke makom ma'rifat. Kalau orang sudah ma'rifat itu sudah ngerti hakikat segalanya, sudah. Tidak penting lagi ketakutan dan harapan itu. Ini rute keempat. Rute kelima, yaitu sabar. Sabar itu bisa mencegah diri, melindungi diri
untuk menjaga situasi seperti yang saat ini terjadi. Itu sabar. Jadi itu ya, ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, batin kita masih terkendali, lidah kita masih terkendali, tubuh perbuatan kita masih terkendali. Ini orang sabar namanya. Sabar ada 3 jenis. Sabarnya orang awam, sabarnya ahli zuhud dan ahli ibadah, dan sabarnya ahli makrifat. Sabarnya orang awam itu dia sabar dan istiqomah dalam kebaikan. Sabar kalau dapat musibah, dan ketika melakukan kebaikan istiqomah. Ini awam. Ya meskipun awam dan rasanya ya abot melakukan ini ya, kita perlu perjuangan untuk istiqomah ini. Kalau ahli zuhud, sabarnya itu sabar penuh harapan pada Allah. Ini ahli zuhud. Jadi Allah akan memberikan yang terbaik padaku. Jadi hidup dengan kesadaran ini. Ini orang ahli zuhud. Apapun yang terjadi. Kalau ahli makrifat, kaum urafa, itu sabar menghadapi apapun. Manis atau pahitnya hidup, ya dia sabar karena fokusnya hanya pada Allah saja. Dulu pernah kita bahas satu sesi ya tentang sabar ini. Meskipun rekamannya membuat tidak sabar. Suaranya agak putus-putus ya. Makanya memang temanya sabar kan. Jadi kalau ada yang komen jelek di YouTube, sabar. Itu memang. Jadi bukan isinya yang jadi latihan sabar ya, memang videonya. Baik, ini sabar. Kemudian rute ke-6 itu syukur. Sering saya bilang ya, hidup ini sebenarnya kalau diringkas kuncinya cuma 2, sabar dan syukur. Kalau kita sedang mengalami hal yang tidak enak, ayo sabar. Sedang mengalami hal enak, ayo bersyukur. Ini bisa mengendalikan kita dari putus asa dan dari lupa diri. Syukur itu menerima dengan baik apa yang diberikan orang yang dermawan atau mun'im atas kemurahan hatinya atau ni'amnya. Karena semua karunia berasal dari Allah, maka kebaikan tertinggi adalah bersyukur kepada Allah. Unsurnya syukur 3. Yang pertama, tahu murah hatinya orang yang memberi. Yang kedua, senang dengan pemberian itu. Dan yang ketiga, melakukan apapun yang mungkin untuk menyenangkan yang memberi. Kalau kalian orang yang berterima kasih misalnya, kan kalian tahu betapa orang yang memberi kamu itu murah hati. Yang pertama. Yang kedua, dan kalian senang dengan pemberian itu. Dan yang ketiga, kalian ingin melakukan apapun yang membuat yang memberi saya itu senang. Maka kalau dalam ayat tertentu disebut lawannya syukur itu kufur. Jadi orang kufur itu orang yang tidak mengakui nikmatnya Allah. Makanya la in syakartum la wala azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi lawannya syukur itu kufur. Jadi orang kafir itu sebenarnya orang yang tidak bersyukur. Makanya istilahnya kafir, ada yang bilang itu makna harafiahnya kafaro itu sebenarnya menutupi. Ya basa Jawa ini tidak ngetok-ngetok, tidak memperlihatkan betapa nikmatnya Allah itu luar biasa. Tapi dia ingkari, namanya kufur, ditutupi. Makanya kalau terus mungkin istilah kufur, kafaro itu kan terus diserap dalam bahasa Inggris jadi cover. Cover itu kan tutup. Bed cover itu kan tutupnya kasurmu, dipanmu. Jadi itu kan istilahnya sama. Jadi kufur, kafir, kufur. Jadi kalau kalian tidurnya di atas bed cover itu tidur di atas kekafiran. Itu di atas tutup namanya. Oke, ya maksudnya tidak memperlihatkan. Jadi kebenaran kamu tutupi, nikmatnya Allah kamu tutupi, itu orang kafir. Baik,
Nah, syukur ini akan berhenti kalau kita masuk ke level taslim. Nanti ada makom taslim di belakang. Di makom taslim itu apapun yang diberikan oleh Allah semuanya, apakah nikmat ataukah kemalangan, bagi kamu sama saja. Yang penting Allah masih ridho padamu. Ini level taslim sudah.